saya yang menginisiasi seharusnya ya, yang memberikan motivasi dan menginspirasi. Tapi syukur alhamdulillah sudah Pak Tata melangkah jauh ke depan. Dan ini penting bahwa MGMP itu wadah yang bisa kita gunakan dalam banyak hal, terutama yang tidak ternilai harganya adalah silaturahminya itu. Pak Subhan, wih kuningnya. Terima kasih ya Pak, rekan-rekan yang mungkin belum hadir juga saya mendoakan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena memang suasana sekarang ini apa namanya ya, penuh ketidakpastian ya. Mencek bahasa Sunda nama tis jahe gitu ya. Jadi apa namanya, serba karagok lah gitu ya. Tidak apa-apa kegiatan ini baru hanya beberapa orang saja. Kan ini mengawali ya. Kita apresiasi. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya bisa lebih banyak lagi yang ikut berpartisipasi. Jadi pertama ini mungkin lebih silaturahmi yang luar biasa, bisa ketemu kita dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga merancang program kegiatan kita ke depan. Saya melihat soalnya Pak Subhan, Pak Jay, itu sudah luar biasa kegiatannya ya. Saya suka mengikuti gitu ya. Itu saya mengapresiasi luar biasa. Artinya di luar MGMP pun sebetulnya semuanya berkreasi ya. Itu luar biasa. Di masa pandemi ini memang bagi kita suatu hal yang betul-betul musibah ya. Saya ingin sedikit berfilosofi gitu ya, bahwa secara kodrati bahwa pembelajaran itu tetap muka ya, secara kodrati. Jika Allah memberikan cobaan kepada kita dengan diturunkannya virus, maka kita gelagapan dan kita masuk ke zona yang tidak kodrati, sehingga bagi kita itu adalah masalah, dan tidak sedikit masalah yang ikut menjadi penyerta terutama terhadap pembelajaran. Katakanlah begini, misalnya di saat pandemi ini sekolah atau satuan pendidikan tidak ada persoalan dengan PJJ ya, daya dukungnya lengkap, siswa juga sama, memiliki gadget, tidak ada persoalan dengan biaya beli pulsa, jaringan juga kuat, pokoknya bisa dilakukan semuanya, PJJ daring, baik sinkronus, apalagi asinkronus, semuanya bisa dilakukan, tapi tetap itu akan terjadi kejenuhan juga, ya. Kenapa? Karena itu sudah di luar kodratnya. Kodratnya itulah tetap muka gitu. Saya yakin di negara maju pun tidak ada yang PJJ terus-menerus ya. Atau daring lah katakanlah begitu ya. Mau itu Zoom atau video call atau Microsoft. Mungkin cocoknya itu hanya sebagai suplemen gitu, variasi ya. Jadi kalau misalnya begini, ketika anak-anak belajar di sekolah atau tatap muka, itu pun tetap ada kejenuhan. Ketika guru mengumumkan bahwa besok belajar di rumah, apa respon siswa? Luar biasa kan, seneng ya, asik, besok belajar di rumah, seneng, berarti ada kejenuhan kan. Sekarang dalam keadaan pandemi, belajar di rumah, kalau saja diumumkan oleh guru, besok belajar di sekolah ya, asik, sama juga ya. Kenapa? Karena kejenuhan itu. Dan tingkat kejenuhan PJJ itu jauh lebih tinggi ketimbang tatap muka.
Yang kita harus cegah itu terjadinya kejenuhan itu. Jadi kalau kita analogikan misalnya dengan larutan ya, larutan kan larutan tak jenuh, jenuh dan lewat jenuh. Kalau saja anak sudah masuk ke tahapan larutan jenuh, maka akan sulit larut pembelajaran itu. Apalagi sudah lewat jenuh. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berharap banyak kalau itu sudah memasuki larutan jenuh gitu ya. Jadi meskipun segala hal lengkap, PJJ daring lengkap, sinkronusnya bisa, tetap akan jenuh. Karena apa? Karena itu tidak kodrati. Secara alamiah gitu, bahwa pembelajaran itu adalah tatap muka. Jadi bagaimana kita merawat itu? Bagaimana agar anak tidak mencapai ke titik jenuh? Itu yang harus kita rawat betul. Makanya pemerintah tidak menekankan kepada pencapaian target kurikulum, karena kalau sudah tercapai kejenuhan itu akan sangat sulit mengembangkannya ya. Kita tidak bisa berharap dengan capaian-capaian kompetensi apabila sudah jenuh. Terkait dengan IPA, maka yang paling menurut saya gitu ya, paling terpukul dengan keadaan PJJ adalah IPA. Kita sudah sama-sama belajar ya waktu kuliah bahwa apa yang disebut dengan hakikat IPA. Pertama, IPA itu sebagai proses kan gitu ya. Artinya bahwa pelajaran IPA dengan proses itu ibaratnya gula dengan rasa manisnya atau garam dengan rasa asinnya. Artinya apabila pembelajaran IPA tanpa proses, maka gula kehilangan manisnya, garam kehilangan asinnya. Jadi antara rasa dan materialnya itu adalah manunggal gitu ya. Jadi IPA dengan proses saintifiknya itu tidak bisa dipisah. Atau katakanlah kalau IPA tanpa proses saintifik seperti sayur tanpa garam, hambar ya. Di saat pandemi ini itulah yang jadi persoalan. Proses saintifik itu sulit. Saya yakin bukan tidak mampu Bapak dan Ibu, tapi karena banyak hal yang sulit terlaksana gitu. Punten-punten gitu ya, dalam keadaan normal pun tidak seluruh KD dalam IPA kita bisa lakukan dengan proses saintifik, apalagi dalam keadaan darurat begini. Sehingga tidak heran apabila ada seorang siswa ketika dia SD dia tidak minat dengan IPA, SMP tidak minat dengan IPA, di SMA tidak minat dengan IPA, tapi setelah masuk perguruan tinggi dia minat banget dengan IPA. Kenapa? Karena mungkin di perguruan tinggi lengkap segala peralatannya sehingga mengakomodir hasrat dia ke IPA-annya. Nah itu kan terlambat gitu ya. Nah kalau saja minat itu kita bangun ketika di SD kan sangat luar biasa ya. Nah kira-kira seperti itu. Jadi yang pertama IPA itu sebagai proses. Jadi IPA, pelajaran IPA dengan prosesnya ibarat garam dengan rasa asinnya. Kalau IPA nihil proses atau nir proses, maka akan kehilangan rasanya. Kedua, IPA itu sebagai sikap. Jadi hakikat IPA yang kedua adalah sebagai sikap. Nah, dengan proses saintifik itu akan membentuk pribadi yang bersikap ilmiah, menjadi seorang saintis, dan itu penting dalam mengembangkan potensinya, ke-IPA-annya. Jadi kalau misalnya dalam pembelajaran proses saintifiknya tidak kita kembangkan, maka sikap pada diri anak pun ya akan berbanding lurus gitu. Nah, karena itu penting. Proses dengan pembentukan sikap itu dua hal yang saling ketergantungan. Yang ketiga, IPA sebagai produk. Kita tahu bahwa dalam IPA itu ada hukum, ada prinsip, ada konsep, ya. Ada apa namanya, asas gitu ya.
dan lain-lain. Nah, itu kan bisa diperoleh kalau proses saintifiknya berjalan dengan baik. Dengan proses yang berkelanjutan atau continue, maka akan membentuk pribadi yang bersikap ilmiah, yang kemudian akan memberikan atau menghasilkan produk. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dan saya yakin Bapak dan Ibu itu sangat tahu dengan itu semua. Mari kita sikapi bagaimana agar hakikat IPA itu dalam keadaan pandemi seperti ini, darurat seperti ini, bisa dioptimalkan gitu. Artinya dioptimalkan itu maksimal menurut masing-masing ya. Optimal itu menurut kemampuan masing-masing. Seperti saya melihat misalnya Pak Tata, Pak J, Pak Suban, Bu Eti, dan lain-lainnya saya sering mengikuti pembelajarannya luar biasa ya. Dan itu jangan segan-segan untuk diupload ke medsos ya. Itu bukan ria, bukan pamer, tapi itu menginspirasi teman-teman yang lain. Enggak pamer ya, pastilah enggak pamer. Justru itu penting untuk menginspirasi, mendiseminasi melalui medsos. Bapak dan Ibu sebagai pelaku misalnya mungkin tidak tahu ada yang di belakangnya ada yang mengikuti nanti sekolah lain. Itu kemungkinan ada saja yang mengikuti. Itu kan suatu hal yang bagus ya. Jadi sekali lagi, mari kita bekerja sama. Saya akan siap membantu ya agar pembelajaran IPA ini tidak kehilangan jati dirinya gitu, tidak kehilangan hakikatnya. Karena yang paling terpukul menurut saya, mungkin subjektif ya, karena saya juga orang IPA, mungkin guru yang lain juga sama begitu, adalah IPA dalam keadaan pandemi ini. Karena kalau prosesnya itu minim gitu, wah gimana ke sikap, ke produk. Nah, saya sekarang sedang Zoom juga dengan LPMP ya, dengan LPMP mengenai supervisi mutu. Menurut orang LPMP lebih ini ya penelitiannya gitu ya, sering ini. Jadi diplesetkan bahkan dari PJJ ke PJJ, maksudnya dari pembelajaran jarak jauh ke penugasan jarak jauh. Ada pergeseran dari pembelajaran jarak jauh ke penugasan jarak jauh. Nah, tapi saya tidak yakin dengan pembelajaran IPA ya. Mungkin itu pembelajaran yang lain juga bukan di Lebak ya, jauh di sana, di sana, bukan di Lebak. Kalau di Lebak saya pasti lah ini terlaksana. Jadi mari kita berkreasi ya, di saat pandemi ini agar pelajaran IPA tidak kehilangan jati dirinya gitu, atau tidak kehilangan hakikatnya. Kita tidak ingin dikatakan anak-anak itu hanya belajar IPA sastra gitu. Hanya cerita, mencatat dan sebagainya. Dan seperti yang keluarkan kebijakan menteri, tidak usah ngejar-ngejar target kurikulum. Yang penting anak-anak itu betul-betul senang gitu ke IPA itu. Senang dulu aja. Kan kalau sudah senang, itu kan bola ada di tangan kita, mau dibawa kemana. Karena kalau orang sudah senang, diajak apapun, itu tidak sulit. Beda dengan mengajak yang tidak senang, diajak apapun tidak mau. Jadi bagaimana agar mata pelajaran IPA itu betul-betul menyenangkan bagi peserta didik kita.
karena pelajaran yang paling membumi itu adalah sebetulnya IPA, karena IPA itu bagian juga dari bumi, alam. Jadi bukan pelajaran yang jauh di sana, bukan pelajaran yang melangit, tapi membumi, berkaitan, bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita programkan nanti ya oleh teman-teman pertemuan berikutnya kapan, apa yang mau dibahas, dan seterusnya dan seterusnya. Sekali lagi, mungkin saja kegiatan ini secara knowledge tidak dapat apa-apa, mungkin karena sudah pada hebat sebetulnya. Tapi ada yang luar biasa, yaitu silaturahminya. Itu yang tidak ternilai ya. Jadi sekali lagi pada teman-teman baik yang hadir ataupun yang tidak, saya mendoakan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan teruslah berbuat kebaikan, ya minimal apa yang menjadi tugas kita selaku guru IPA. Amin. Terima kasih, dan saya tidak akan mengikuti terusnya karena saya akan beralih ke Zoom-nya dengan LPMP melanjutkan. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dari Bapak Korwas yang sangat luar biasa ya. Dan alhamdulillah kita diberi banyak wejangan sebagai penyemangat kita untuk tetap ber-MGMP ya, untuk tetap bersilaturahmi antar sama pengurus nantinya. Kemudian seperti yang kemarin mungkin kita ikuti bersama sewaktu acara dari Bekasi dengan Bapak Kabid mengenai kegiatan MGMP di masing-masing WLB, bagaimana ini perkembangannya, kemudian sampai di mana jalannya. Kami juga ingin mendengarkan kisah sukses ini ceritanya ya. Kisah sukses dari teman kita yang kemarin memang beberapa kali bisa mengadakan kegiatan yang luar biasa. Di antaranya nanti Pak Subhan ya. Mohon Pak Subhan bercerita. Nah, kemudian Pak Subhan ini juga seorang YouTuber IPA ya. Ya, karyanya sering dikirim itu ke grup penggerak MBMP ya, sehingga kita saling sharing ini, harapannya bisa saling sharing. Terus kemudian juga nanti dari Bu Rita yang nun jauh di WLB 7 ya, nanti bercerita juga. Bu Rita sering mengikuti pelatihan ini kalau tidak salah ini. Nah, nanti pengalamannya apa saja, mungkin selama PJJ ini bisa dibagi. Dan nanti Pak Zai, saya harapkan sekali Pak Zai bisa menjadwalkan pertemuan ya Pak Zai. Menjadwalkan pertemuan rutin ya, walaupun cuma sebulan sekali. Ya nanti masalah materi kita bicarakan bersama, tidak masalah. Yang penting di format dulu, kita sebarkan di grup MGMP IPA Kabupaten ya. Karena dia juga usulan dari Pak Zai bahwa nama grupnya mau dirubah, silahkan itu ya. Ini MGMP IPA WLB Kabupaten mau diubah menjadi MGMP Kabupaten saja ya Pak Zai, kalau tidak salah gitu ya. Nanti silahkan, cuman kalau bisa supaya kegiatan MGMP Kabupaten ini terarah, kita perlu ya penjadwalan sebulan sekali ya, setidaknya untuk ancang-ancang, walaupun tidak bisa pas hari day-nya hari itu jalan, tapi setidaknya sekitar hari-hari itu bisa jalan. Kemudian materinya kalau memang mau dibicarakan silahkan diisi dulu sementaranya, dan narasumbernya siapa yang diantara teman-teman ini. Saya yakin di sini mah guru-guru hebat semua. Seperti kata Pak Jumali tadi, guru-guru yang tahan banting luar biasa ini. Sehingga pasti ada ilmu yang bakal bisa di-share dan untuk dikembangkan di WLB kita. Tentunya dengan berbagai penyesuaian sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Pak Zai, nanti saya harapkan bisa membuat semacam draftnya saja, draft singkat lah, pakai Excel juga tidak apa-apa. Yang penting ada hari, tanggal, kemudian materi, jam waktunya, dan pematerinya siapa. Gitu aja Pak, yang sederhana saja ya. Ya. Saya izin ya Pak ya. Izin ya. Ya Pak, ya, Pak. Ya. Terima kasih sebelumnya. Monggo. Ya. Terima kasih Pak. Ya.
Nah, supaya tidak terlalu panjang, monggo Pak Subhan ini kami minta untuk membagi pengalamannya selama PJJ. Silakan Pak Subhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan. Selamat datang, selamat bersilaturahim. Terima kasih atas undangannya dan terima kasih juga atas kesempatan yang sudah ini nih memasukkan rekan-rekan saya dari Wilby 3 untuk gabung di grup MGMP Kabupaten. Saya bingung kalau pertanyaan Pak Tata gimana pengalaman selama PJJ. Kalau PJJ dalam artian di sekolah atau di kegiatan MGMP. Yang mana Pak Tata? Kalau kegiatan di sekolah saya mah gitu-gitu aja kayaknya. Ya, monggo selama mungkin yang bisa kita share kemarin itu yang diangkat oleh Ibu Kasih dengan Pak Kabit itu kan kegiatan yang diadakan bersama LPMP ya Pak Subhan ya? Mohon. Ah ya, monggo yang itu silahkan di-share dan juga pengalaman ketika membuat video pembelajarannya boleh. silakan. Diceritakan saja ini, ceritakan dulu saja. Mangga. Terima kasih Pak Tata dan terima kasih pada rekan-rekan. Kalau pertanyaan yang kedua tentang YouTuber, ada rekan saya Pak Zairin yang lebih capable untuk menjawab itu tentang per YouTube-an. Hubungannya dengan kemarin kegiatan MGMP IPA Wilby 3, mungkin ini satu frekuensi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Korwas tadi, Pak Haji Jumali. Salah satu latar belakangnya adalah bahwasanya tidak diharapkan pembelajaran IPA itu hanya sastra IPA. Karena IPA itu berproses. Itu salah satu latar belakangnya. Yang kedua, kita pengen ada kreativitas para guru. Karena saya berawal dari cuma Wilby 3, pengen para guru IPA di Wilby 3 itu yang punya kreasi kita tampung untuk diseminasikan kepada rekan-rekan guru IPA Wilby 3 yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang selanjutnya bahwasanya di kegiatan IPA itu kan pasti ada praktek, ada teori, itu secara idealnya. Tetapi dengan keterbatasan bertatap muka yang kita hadapi sekarang, otomatis kegiatan praktek dengan siswa menjadi sangat berkurang, sehingga muncullah ide yang diawali dari rekan saya itu Parinda yang mengusulkan dari kalimat dari dari ngobrol-ngobrol biasa dengan Parinda memunculkan ide itu. Saya pikir ide itu bagus, sampai akhirnya saya mencoba untuk gimana caranya supaya ide untuk membuat MGMP dengan faktor IPA yaitu praktek itu bisa dilakukan walaupun dengan kondisi PJJ. Maka yang memungkinkan adalah praktikum secara online. Nah, bagaimana itu bisa lakukan? Nah, kita bisa memanfaatkan yang namanya fasilitas Zoom yang semua kita udah tahu. Tetapi dengan Zoom tersebut tentunya banyak sekali keterbatasan yang mungkin akan terjadi ketika kita MGMP murni dengan menggunakan Zoom secara mandiri. Sehingga saya berpikir gimana caranya supaya kegiatan praktek yang kita lakukan dengan audien para guru IPA Wilby 3 itu sendiri dapat maksimal. Nah, kebetulan ada beberapa teman yang mungkin saya kenal di LPMP Provinsi Banten yang sudah sebelumnya pernah kerjasama dalam masalah praktek online tersebut. Saya tahu bahwa di LPMP Provinsi Banten memiliki mini studio yang sekiranya berkualitas untuk dipakai dan menghasilkan audiovisual yang bagus, sehingga saya memberanikan diri untuk mengajukan permohonan dan kerjasama kepada LPMP Provinsi Banten, khususnya yang pertama untuk meminjam studio LPMP dan memohon pemateri praktek IPA baik dari Widya Iswara dari unsur LPMP. Alhamdulillah, karena kita niatnya bagus, kita niatnya baik, LPMP Provinsi Banten sangat welcome, sangat menyambut itu, dan singkat kata,
kita bisa melaksanakan MGMP virtual tersebut yang kita kasih titel dengan virtual MGMP IPA dalam optimalisasi PJJ. Bagaimana hasil dan sebagainya, mungkin rekan-rekan bisa menyaksikan. Kemarin alhamdulillah berterima kasih banyak pada rekan-rekan yang sudah join, karena sejujur awalnya kami tidak pede untuk meng-share itu, untuk mempublikasi kegiatan MGMP itu, karena murni kita tujuannya adalah untuk rekan-rekan di IPA Wilby 3. Ketidakpedean itu ternyata dimotivasi oleh Bapak atau Ibu Yunira supaya udah share aja ke kabupaten. Semoga ini bisa menjadi menjadi kegiatan yang positif untuk rekan-rekan di Kabupaten Lebak khususnya. Dan alhamdulillah, dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung dengan kegiatan MGMP IPA Wilby 3. Itu awalnya. Yang kedua, ternyata kegiatan ini juga disambut baik oleh rekan-rekan MGMP lintas provinsi, yaitu dari Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bogor. Ada beberapa rekan yang dari MGMP Kabupaten Bogor, dan Jakarta itu ada beberapa guru yang ikut join. Jadi seperti itu mungkin Pak Tata. Jadi latar belakangnya adalah IPA berproses. Yang kedua, kreativitas guru kita tampung. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya tidak terjadi yang namanya sastra IPA. Itu singkat cerita terjadinya proses MGMP virtual kemarin yang digawangi oleh rekan-rekan yang cukup kreatif dan inovatif, para guru muda. Pak Tata ada di sini, ada Pak Rinda, ada Pak Mono, dan guru-guru yang lain. Saya sebagai yang tua mengayomi dan ayo ketika itu baik ya, ayo bareng-bareng kita sukseskan itu. Demikian singkat cerita dari saya yakin yang lain juga sebenarnya punya luar biasa ide brilian dan sebagainya. Terus masalah YouTuber, silakan ada masternya itu Mr. Hazairin yang akan mungkin menyampaikan ke kita how to be a YouTuber. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa. Sawi masih ada yang ingin saya gali ini istilahnya Pak Subhan itu ya. Iya Pak. Terutama ini Pak Subhan, itu bagaimana implikasi atau aplikasi hasil dari pelatihan 3 kali ya, itu kalau tidak salah 3 kali ya. Dan penerapannya itu di guru sekolah masing-masing Pak Subhan. Apakah ada semacam feedback atau laporan dari mereka bahwa ini telah menjadi semacam suatu program yang diteruskan kepada siswa atau gimana pada akhirnya? Atau mungkin Pak Subhan bisa menambahkan. Silakan Pak Subhan. Terima kasih Pak Tata. Saya sampaikan juga pada rekan-rekan di Wilby 3, IPA Wilby 3, apa yang disampaikan dulu oleh Bapak Kabid, Pak Ibnu Wahidin. Alangkah lebih baik kalau kegiatan yang bagus ini ada RTL-nya, ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya adalah jangan sampai kegiatan MGMP ini hanya stuck ada kegiatan sementara tindak lanjutnya tidak ada. Saya sampaikan juga kepada rekan-rekan di guru IPA Wilby 3 bahwasanya setelah kegiatan ini berlangsung ada manfaatnya dan itu diterapkan kepada peserta didik di sekolahnya masing-masing. Saya beberapa kali lihat ada postingan dari rekan-rekan guru IPA, walaupun tidak semuanya pernah mungkin mengupload. Dari beberapa rekan guru ada yang sudah. Mudah-mudahan itu sebagai imbas dari adanya kegiatan ini bahwa mereka melakukan kegiatan praktek di sekolahnya. Contoh yang pernah saya lihat adalah Ibu Nunun dari SMP, kalau nggak salah SMP Al-Azkiyah. Dia sudah pernah mengupload di statusnya kegiatan praktek. Mudah-mudahan itu sebagai pengejawantahan dari kegiatan kemarin. Yang kedua, Ibu Lia itu melanjutkan yang namanya hidroponiknya, Ibu Lia Cibeber 3. Terus ekoenzim dari LG2, LG3 itu juga ditindaklanjuti di sekolahnya. Mudah-mudahan itu juga sebagai imbas dari kegiatan ini. Walaupun mungkin tidak semuanya, saya yakin tidak semuanya mungkin langsung menerapkan praktek itu ke sekolahnya masing-masing. Alhamdulillah, walaupun sedikit, yang pasti mudah-mudahan itu sebagai
imbas dari kegiatan MGMP WILB 3 yang kemarin. Kalau dibilang ada Pak Tata. Cuma maksimal atau tidaknya saya belum mencatat sukses atau tidaknya, sudah banyak atau tidaknya. Yang pasti dari beberapa rekan kemarin sudah melakukan kegiatan praktek di sekolahnya. Mudah-mudahan itu sebagai tindak lanjut dari kegiatan kemarin. Seperti itu Pak Tata. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Kita harus beri aplaus ini ya kepada Pak Subhan dan teman-teman rekan dari WILB 3, Mas Mono, Pak Rinda ini ya, yang luar biasa ini. Oke, luar biasa. Untuk teman-teman yang lain, jika masih ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Subhan, ya kita kasih sesi waktu ya, silahkan. Mungkin ada beberapa pertanyaan, monggo. Silakan boleh raise hand, ada fitur raise hand ya kalau mau dipakai gitu. Pak Hazar, Halo. ya, Pak Hazar. Ya, saya pengen tahu tips dan triknya kok WILB 3 itu kompak sekali itu. Gimana tips dan triknya? Terima kasih. Terima Mas kasih. langsung. Aduh, apa ini ya? Trik dan tipsnya. Kalau saya sebagai yang senior di situ Pak Haza, ketika saya menjawab ya saya kurang terlalu bisa menjawab. Tuh masih caranya yang pasti komunikasi yang intens, komunikasi yang saya lakukan dan intens. Lebih enak mungkin Pak Rinda atau Pak Mono silakan jawab. Mengapa kompak? Kalau versi saya ya saya melakukan ya gimana? Komunikasi harus tetap jalan dan bagaimana karena MGMP WILB 3 itu punya moto yang mungkin ini let's symbiosis mutualism. Mari bersimbiosis mutualisme, itu moto kita. Bagaimana supaya MGMP IPA WILB 3 itu menguntungkan buat para guru dan guru-guru juga menguntungkan bagi MGMP. Itu karena kita mungkin saya berpegang terus pada let's symbiosis mutualism. Itu moto kita. Jadi bagaimana antar kedua belah pihak itu saling menguntungkan. Jadi ya komunikasi lah, minimal komunikasi. Pak Kojek, mangga Pak Kojek. Silakan ini. Mantap. WILB 3 yang lain kalau mau menambahkan ini Pak Rinda, Mas Mono, silahkan. Pak Rinda atau Pak Mono silahkan. Baik, menambahkan ya. Tes bisa didengarkan ini? Bisa Mas Mono, langsung Mas Mono. Ya, yang bisa. Seperti yang dibilang Pak Ketua tadi, komunikasi. Emang betul ya. Pertama, saya mendorong ide itu, alhamdulillah minimal komunikasi yang erat antar pengurus dulu. Kebetulan di sini Ketua WILB 3 luar biasa semangatnya. Jadi kita ikut semangat untuk saling berkomunikasi antar pengurus. Kemudian komunikasi antar pengurus itu kemudian dijewantahkan kepada para anggota. Alhamdulillah anggota juga ikut termotivasi, kemudian ikut mendukung ide itu. Kemudian kita juga dapat dukungan juga dari MKKS karena kita juga mengkomunikasikan dengan MKKS. Jadi MKKS dari setiap sekolah-sekolah otomatis akan mengepus atau mendorong teman-teman kita yang ada di sekolah untuk minimal ikut jadi peserta. Karena alhamdulillah melalui Pak Ketua sama pengurus, komunikasi dengan MKKS-nya juga berjalan dengan baik. Sehingga setiap kepala sekolah ikut mendorong guru-gurunya yang terlibat di dalam MGMP, sehingga minimal jadi peserta. Nah, kemudian bagi mereka yang menjadi penyaji, otomatis kepala sekolahnya otomatis ada sebuah motivasi tambahan lah untuk mereka jadi pemateri. Sehingga memang betul yang dikatakan Pak Ketua, intinya adalah komunikasi dan antar pengurus, kemudian antara MKKS, ya alhamdulillah itu
tercipta kemarin. Itu saja tambahannya. Luar biasa Pak Mono ya. Masih ada tambahan lain dari Pak Rinda? Ya Pak, ngomong apa ya? Terima kasih sebelumnya pada semuanya, pada Pak Hajairin, Pak Tata, karena saya anggota baru kayaknya nih di sini ya, di grup ini. Jadi perkenalkan dulu, saya Rinda Handayana dari SMP Negeri 2 Cipanas. Ada kan Pak suaranya ya? Ada Pak, ada. Bapak-bapak kan ini, Ada. Bapak kan? Iya, Kelihatan Bapak Bapak ya, ini. Bapak ya, Bapak-bapak ya, bukan Ibu. Baik, menurut saya kenapa MGMP IPA Wilby 3 bisa kompak? Yang pertama, faktor ketuanya. Ketua MGMP-nya yang luar biasa, yang bisa merangkul setiap anggota, menjalin komunikasi yang baik, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mono, Pak Subhan. Jadi betul ya, ketua yang luar biasa yang bisa merangkul semua anggota dengan komunikasi yang baik. Kemudian untuk saya pribadi kenapa bersemangat sekali, karena dalam MGMP ini banyak sekali pelajaran-pelajaran dan pengalaman yang luar biasa bagi saya, sehingga wah, ketika Pak Subhan mengusulkan atau meminta pendapat untuk kegiatan MGMP, kata saya, oke, hayu, siap gitu ya. Untuk menambah pengalaman, apalagi bersama LPMP, kata saya, waduh, sempat juga minder juga sama gitu ya, karena sekelas LPMP, tapi alhamdulillah karena niatnya untuk mencari ilmu, mencari pengalaman, mencari suasana atau nuansa baru dalam proses pembelajaran, khususnya dalam PJJ ini yang tadi sudah disebutkan Pak Subhan, tidak hanya sastra atau tidak hanya teori, tapi bagaimana caranya agar PJJ IPA ini menarik walaupun dalam jarak jauh, pembelajaran jarak jauh. Nah, di situ saya termotivasi dan tertantang sebetulnya. Apa yang ditawarkan Pak Subhan, bagaimana kita ke depannya. Nah, disitulah dan kebetulan saya juga mungkin kalau ahli tidak, hanya suka ngoprek, suka ngoprek IT walaupun tidak ngerti, tapi mencoba berusaha supaya bisa. Dan alhamdulillah hasil dari MGMP kemarin juga mendapatkan ilmu baru juga terkait tentang pengambilan gambar visualisasi, yang kalau di LPMP kemarin menggunakan alat-alat yang canggih, dan alhamdulillah setelah pulang dari LPMP bisa melaksanakan MGMP ketiga menggunakan alat sesederhana mungkin, alat yang ada, yang sering kita pegang sehari-hari itu lewat HP. Nah, jadi intinya, kesimpulannya sih, sosok seorang ketua MGMP IPA Wilby 3 yang bisa merangkul, jadi tidak memposisikan sebagai ketua, tapi memposisikan sebagai teman gitu. Jadi tidak ada partner, sepantar lah, tidak ada kata saya ketua, kamu anggota, tidak. Nah, mungkin disitulah yang membuat semua anggota merasa nyaman dan akhirnya bisa berjalan bersama-sama untuk mencapai tujuan dari MGMP itu sendiri. Itu mungkin sedikit dari saya. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Subhan, ini kebetulan Pak Subhan juga resen ya kalau nggak salah. Ini ada pertanyaan dulu, mungkin bisa dijawab Pak Subhan sekalian ya. Dari Pak Tosim Awaludin, Assalamualaikum Pak Subhan, ada kendala enggak dan solusinya? Ya mungkin dengan hubungannya dengan kegiatan tadi. Silakan sekaligus mumpung Pak Subhan resen, mangga. Terima kasih. Raise hand yang saya lakukan itu sebenarnya ingin izin dulu tadi. Saya mengapung dulu ke Awang. Saya ke awan-awan dulu karena wah, pujian-pujian dari rekan-rekan Pak Mono, Pak Rinda yang aduh, itu
tidak banget buat saya itu. Tapi saya mah rekan-rekan yang luar biasa. Saya biasa aja. Yang kedua tentang pertanyaan dari Pak Tosim, kendala-kendalanya apa? Karena kita secara daring, otomatis kendala utama adalah cuaca yang imbasnya ke sinyal. Kebetulan untuk 3 seri yang kita lakukan, 2 seri atau 2 jilid yang pertama, jilid 1 dan jilid kedua, kita laksanakan di LPMP Provinsi Banten dengan kualitas sinyal yang bagus dari sebuah lembaga kaliber LPMP. Alhamdulillah tidak ada masalah. Yang masalahnya mungkin ada di rekan-rekan yang mungkin non jauh di sana yang sebagai peserta. Ketika di LPMP-nya sendiri itu secara signifikan tidak ada masalah keterkaitan dengan proses berjalannya MGMP tersebut. Nah, masalah muncul ketika kita mengadakan jilid yang ketiga, yaitu MGMP secara mandiri, yang dilaksanakan dengan SMP 1 Cipanas. Kendala yang pertama adalah kita sangat atau masih amatir dalam mengadakan kegiatan tersebut. Yang kedua, karena amatirnya tersebut, sehingga ada beberapa part atau bagian yang mungkin kurang. Seperti harusnya kita menggunakan mic-nya 2, yang tersedia cuma 1, misalnya seperti itu. Yang kedua, sinyal itu karena kita posisinya di mandiri dan dilaksanakan di tempat terbuka, maka tidak akan seprima tampilannya ketika ada di sebuah studio. Itu yang kedua. Jadi itu mungkin permasalahan-permasalahannya sinyal dan keamatiran kita yang melaksanakan MGMP khususnya jilid 3. Tapi justru di keamatiran itulah muncul ternyata, oh kita punya ilmu, kekurangannya tadi di mana? Oh di A, di B, dan di C. Itu seperti itu kira-kira Pak Tata kekurangannya. Yang selanjutnya saya juga apresiasi tinggi-tingginya kepada rekan-rekan saya yang sudah luar biasa, Pak Rinda, Pak Mono, Pak Diksa, yang mungkin belum gabung di sini, dan rekan-rekan guru yang lain. Ini saya mengucapkan terima kasih, apresiasi tinggi-tingginya untuk para guru-guru yang cukup luar biasa tersebut. Dan satu tip dan trik dari saya, mungkin ini ngawur, seperti yang disampaikan oleh Pak Hazairin tadi, ini ngawur. Khususnya di kegiatan virtual tersebut. Tampilkanlah, karena ini dilihat oleh banyak halayak, oleh publik, maka tampilkanlah guru-guru yang masih muda dan ilmunya masih fresh. Sehingga bisa dilihat good looking dan enak dilihat. Itu tip dan trik yang ngawur. Dan itu kira-kira Pak Tata. Terima kasih Pak Subhan. Saya juga ngelihat ini di tampilan kita ini banyak teman-teman yang baru ya istilahnya ya, yang luar biasa, masih fresh ini, sehingga mungkin semangatnya juga masih membara. Iya, jadi mungkin nanti mereka juga akan memberikan semacam warna yang lain ya, warna yang tidak kita saja dulu ya Pak Subhan ya, yang sok ngedumel gitu. Silakan Pak Subhan kalau mau minum. Nah, terus ini selain pengalaman dari Wilby 3, kami juga ingin mendengar mungkin dari Wilby yang lain, kita sampaikan secara singkat bagaimana perkembangan kegiatan di Wilby kita masing-masing. Saya ingin dari yang terjauh terlebih dahulu, yaitu Wilby 7. Kami persilahkan Wilby 7 untuk memberikan gambaran. Monggo dari Pak Tosim atau Bu Rita, silakan. Ada Pak Tosim itu ya, ketua baru Pak Tata. Oke. Mangga, yang mana? Pak Tosim atau Bu Rita yang akan menyampaikan ini? Oh, sebentar saya dulu ya Pak Tata. Oke, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rita Kartika Sari. Saya pengurus di Wilby 7. Kayaknya kalau dengan Pak Hajairin, Pak Tata, Pak Mono,
orang lama ya. Kalau yang lain baru ketemu. Biasa ketemu kalau lagi ada acara diseminasi ya. Kalau sekarang udah lama nggak ketemu lagi. Tadi mengenai pengalaman MGMP. Untuk MGMP di Wilby 7 sampai saat ini baru satu kali, tahun ini baru satu kali pertemuan itu pun secara daring. Kemarin membicarakan pembuatan ada penyusunan soal ujian sekolah. Kemudian untuk yang lainnya, kalau tahun yang lalu memang kami melakukan MGMP ini 1 bulan sekali, kadang 1 bulan 2 kali, bagaimana situasinya saja. Jadi kondisional yang kita lakukan. Kalau misalkan lagi ada hal yang penting dibicarakan, misalkan pada saat seperti sekarang, pembuatan soal ujian sekolah, ya. Kalau dulu kan menghadapi ujian nasional. Nah, ujian sekolah, kemudian ada materi-materi yang lain yang penting, misalkan kita share pendapat apa, karena di Wilby 7 itu kan kebanyakan guru IPA-nya itu pakainya dari biologi, kadang juga ada yang dari pertanian juga, ada yang dari kimia murni gitu ya, ada juga yang fisika gitu. Jadi kita share pendapat ini mengenai pembelajaran karena beraneka ragam guru-gurunya. Kemudian kalau untuk di saat PJJ ini, PJJ yang kita lakukan secara pribadi saya jauh dari dikatakan sempurna lah kalau dibandingkan dengan Pak Hajairin, Pak Tata gitu, Pak Subhan gitu ya, yang sudah melanglang buana lah, pengalamannya lebih baik gitu, lebih banyak lagi. Kalau saya membuat video pembelajaran juga masih manual, masih untuk kalangan pribadi dan sekolah juga, belum berani lah untuk di-share di YouTube, apalagi kalau untuk jadi YouTuber. Kemudian yang kami lakukan di sekolah, misalkan ini pengalaman juga, karena kondisi di Cilograng ini beraneka ragam ya Pak Tata, Pak Hajairin juga. Kalau di sana kan di kota beda ya, anak-anak mungkin semangatnya tinggi, kalau di sini karena terkendala sinyal, kemudian terkendala juga masalah kuota juga, dan yang paling penting kendala motivasi siswa yang mulai minimalis, mulai minim sekali, sehingga menjadi kendala kita dalam pembelajaran jarak jauh ini. Tapi alhamdulillah kalau guru-gurunya semangatnya sudah super lah ya, bahkan yang tadinya yang gaptek gitu, sekarang sudah mulai mengikuti teknologi gitu, yang tadinya tidak menggunakan HP Android, sekarang sudah berubah karena tuntutannya. Kita di sini ada grup besar, untuk kelas 9 grup besar, kelas 8 juga dan kelas 7 juga. Dan yang kita biasa lakukan pertama yaitu tadi men-share video pembelajaran juga dengan menggunakan diskusi dari WA grupnya. Memang tidak lebih dari 50%, tapi antusias yang ikut ya alhamdulillah, karena itu tadi kendalanya macam-macam di sini. Kemudian untuk tadi kata Pak Tata sering ikut pelatihan, alhamdulillah memanfaatkan waktu ya Pak Tata, sama juga kemarin ya, kayaknya kita sama-sama ikutan. Iya. Jadi kita memanfaatkan waktu aja dikala sedang PJJ berlangsung atau BDR ini. Dan untuk lebih lanjutnya mungkin nanti dilanjutkan oleh Pak Ketua baru ya, Pak Tosim yang menggantikan Pak Risa. Silakan Pak Tosim. Enggak, Pak Tosim, ada yang ingin ditambahkan terlebih dahulu? Oh iya, ada tambahan juga. Kalau praktikum yang kita lakukan, saya lakukan di sekolah, kemarin praktikumnya mandiri karena kita belum bisa tatap muka. Jadi praktikum yang saya lakukan itu untuk siswa, pada materi bioteknologi, saya menugaskan siswa membuat tape atau puyem, baik itu dari bahan singkong ataupun dari ketan gitu. Ya, alhamdulillah anak juga saya berikan tugas proses pembuatannya,
kemudian itu dibuat video sampai sampai tahap tapenya tersebut jadi gitu. Itu yang saya lakukan gitu Pak Tuta. Luar biasa ya. Bu Rita mungkin nanti bisa diupload itu ya teknisnya di YouTube kan, nggak apa-apa Bu Rita, kita bagikan linknya di grup MGMP kita gitu ya. Setidaknya ya, Pak Tata, untuk share ke teman yang lain untuk menambah motivasi ya, untuk menambah motivasi yang lain supaya juga ikut. Pak Tata. Ya. Oke, tadi saya lihat Pak Tosim katanya sudah terwakili oleh Bu Rita ya, berarti kita lanjutkan ke Wilby 6. Mangga Pak Hen, silakan Pak Hen untuk menyampaikan perkembangan di Wilby 6. Halo Pak Hen. Ayo, siap. Gimana suaranya Pak? Jelas Pak, jelas. Jelas, alhamdulillah. Jelas banget. Ngobrol apa saya ya? Terima kasih nih Pak Tata sebelumnya atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sangat hormati Ketua MGMP Kabupaten, MGMP IPA Kabupaten, Pak Tata, kemudian jajaran pengurusnya, guru saya nih Pak Jairin, Pak Subhan, luar biasa. Pak Maryadi, selamat sore Pak Maryadi, gimana, sehat? Bu Eti, sehat Bu Eti? Ya, sekali lagi, dan teman-teman semuanya, rekan-rekan guru IPA yang saya hormati dan banggakan. Kalau mau cerita Bapak dan Ibu guru-guru hebat, untuk WB 6 memang belum ada apa-apanya Bapak dan Ibu ya. Tapi untuk alhamdulillah ya, karena tadi ya sebenarnya motivasi dari Pak Subhan dan Pak Jairin dan teman-teman yang lain untuk tahun ini alhamdulillah kita sudah melakukan kegiatan sama seperti tadi ya, Bu Rita ya, kegiatan pertemuannya secara virtual daring untuk bulan kemarin ya kalau nggak salah. Itu alhamdulillah yang hadirnya ada 25 orang, kaitannya dengan persiapan pembuatan ujian sekolah ya, pembuatan soal ujian sekolah atau USP. Alhamdulillah sudah berjalan. Kita melakukan kolaborasinya langsung di Google Docs ya aplikasinya, sehingga kita bisa saling koreksi, kemudian saling verifikasi, baik itu kisi-kisi, kemudian kartu soal maupun naskah soalnya. Jadi langsung, memang belum selesai, rencananya memang targetnya minggu ini selesai, minggu ke depan verifikasi dan koreksi tentunya dari rekan-rekan yang lain untuk menghasilkan soal yang bagus. Mudah-mudahan tadi menghasilkan soal yang bagus, dan mungkin ya memang kan kalau USP sekolah yang menentukan, nah masalah dipakai atau tidaknya enggak tergantung sekolah, tapi itulah produk dari MGMP IPA ya, MGMP IPA khususnya mata pelajaran IPA. Itu yang pertama. Jadi kegiatan pertemuannya untuk tahun tahun ini ya baru satu kali. Sebelumnya memang ada pertemuan meeting juga kaitan dengan pemilihan kepengurusan baru. Alhamdulillah sudah terbentuk gitu ya. Ada masih reng-rengannya masih terpilih yang lama, cuma ada yang baru, ada Pak Eko Aryadi, nanti ada suntikan tenaga baru. Mudah-mudahan MGMP IPA khususnya WILB 6 tahun ini akan lebih maju lagi dengan berbagai kegiatan. Nah, untuk paling yang waktu itu alhamdulillah juga sebenarnya pada bulan Desember atau Oktober anggota kita Bu Eva dan jadi pengurus sekarang itu sebagai trainer ya, master trainer dari Microsoft ya, Microsoft Team. Alhamdulillah waktu itu Bu Eva inisiasi untuk melakukan kegiatan tadi ya, kegiatan pelatihan kaitannya dengan Microsoft Team. Ya walaupun mungkin ya ada sih, jadi ya penyelenggaranya memang tentunya benderanya MGMP IPA WILB 6, tentunya
dengan Microsoft Teams. Alhamdulillah bisa terlaksana ini karena ya Bu Eva tentunya sebagai harusnya sekarang hadir, Bu Eva bisa menjelaskan itu. Karena sebagai pengurus mungkin tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain mungkin. Nah, itu nanti mungkin Bu Eva bisa sharing ilmu kaitan karena dia master trainer Microsoft Teams. Sama dengan Pak Tata kalau nggak salah Pak Tata ya, Bu Eva ya. Iya sama trainer Pak. Cuman Bu Eva kayaknya lanjut, Pak Zai lanjut itu. Oh gitu semuanya. Oh gitu ya. Iya. Waktu itu alhamdulillah berjalan lancar Bu Eva, ada dari luar, dari Jawa Barat juga ada yang ikut waktu itu alhamdulillah. Sementara itu Pak Tata mudah-mudahan nanti suntikan dari Pak Subhan, Pak Hajairin ini terus mendorong ya sehingga MGMP Wilby 6 akan lebih majulah mengikuti MGMP Wilby yang lain. Terima kasih Pak Tata atas waktunya dan rekan-rekan sekalian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sudah berkolaborasi ini dengan menggunakan Google Docs. Ya, ini perlu nanti dibagi ilmunya ini. Untuk Wilby 5 silahkan mau Pak Zai sendiri atau diwakili silahkan mangga. Terima kasih Pak Tata. Terima kasih rekan-rekan juga. Untuk Wilby 5 tampaknya tahu pas pandemi corona ini belum melakukan kegiatan apa-apa. Jadi sementara saya belum bisa cerita ini. Mungkin itu Pak Tata. Terima kasih. Oke. Tidak masalah Pak, tapi sudah ada pergantian pengurus yang baru kan ya? Atau sudah ada pengurusan baru? Belum, masih yang lama. Oh, enggak apa-apa, berarti itu yang akan menjadi motor ini. Ceritanya kata Bu Kasih kan jadi motor ini. Iya. Iya. Tapi karyanya masih muncul terus kok Pak Zai, luar biasa ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke Wilby 4. Wilby 4 ada Pak Yoga ini. Ini daerah baru kayaknya kalau nggak salah. Silakan Pak Yoga. Monggo Pak Yoga, jangan malu-malu Pak Yoga. Sementara mewakili ketuanya ini. Halo Pak Yoga, ya silakan. Ya halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sementara ini kalau di Wilby 4 Pak belum ada kegiatan apa-apa ini Pak. Kemarin kami baru pembentukan pengurus baru dan Pak Ang ketuanya. Mungkin kedepannya nanti kami akan mengagendakan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan MGMP ini. Namun sekali lagi itu tadi untuk saat ini masih belum bisa melaksanakan itu Pak. Mungkin gitu Pak. Oke, tidak masalah. Ini kita sangat menantikan karyanya Wilby 4 ya, karena Wilby 4 ini banyak diisi orang-orang baru ini. Nanti pasti akan muncul karya-karya yang mungkin akan mengejutkan kita, bahkan mengejutkan Kabupaten Lebak ini. Amin Pak, amin. Oke, untuk Wilby 3 tadi lumayan panjang, apa masih ada yang mau ditambahkan Pak Subhan? Cukup Pak. Oke, kalau begitu ke Wilby saya dulu sebentar. Tapi yang menyampaikan bukan saya ini, Bu Rini, mohon tolong disampaikan kegiatan sementara dari Wilby 2, kalaupun tidak banyak juga tidak apa-apa. Silakan Bu Rini, masih bergabung dengan kita. Ya, Bu Rini Astuti ya. Mangga. Silakan Bu Rini. Halo, Bu Rini masih bergabung dengan kita? Kayaknya Bu Rini mana ini beliau ya? Kalau enggak coba diwakili saja oleh Pak Mahfudin dulu. Monggo Pak Mahfudin. Sebenarnya ada ketua ya. Ada ketua sebenarnya. Silakan Pak Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada ketua dan ada
Kegiatan. Tapi karena ketua sendiri yang meminta, jadi bicara. Teman-teman sekalian, WLB 2 kalau tidak salah udah beberapa kali pertemuan untuk kegiatan, baik pertemuan awal itu kemudian lanjutkan dengan mencoba mikroskop baru oleh Pak Tata sama Bu Ridi, dilanjutkan yang baru-baru kemarin yaitu tentang AKM kalau tidak salah, walaupun tadinya akan melakukan pembahasan tentang kisi-kisi US, cuma karena kebetulan laptop saya sedang error, jadi kemarin dibatalkan. Dan terima kasih buat Pak Maryadi dan Pak Tata yang sudah meng-cancel dengan kegiatan AKM atau materi AKM. Teman-teman, ini teman-teman hebat semua. Pak Jairin, ini luar biasa. Pak Subhan juga luar biasa. Saya bangga punya teman-teman yang hebat-hebat semua. Hari ini kita bisa sharing, tapi yang jelas sharing saya itu bukan sharing kalau saya nyari ilmu, karena teman-teman jauh lebih hebat sehingga saya yang mengutin ini ceritanya, mengutin kegiatan. Untuk kegiatan di WLB 2 kemarin udah tinggal mungkin rencana ke depan yang kemarin disampaikan oleh ketua, kita membahas tentang kisi-kisi dan persiapan US, mungkin persiapan karena AKM kemarin sudah, untuk AKM sudah, untuk persiapan US paling. Kalau kegiatan pembelajaran, kebetulan saya ada di wilayah kota, tapi kota yang kotakan sawah gitu. Kenapa saya sebut seperti itu? Kebetulan saya ngajar kelas 9, di kelas 9 itu masih siswanya masih banyak yang dari pelosok. Kalau kelas 7-8 itu udah zonasi, jadi rata-rata orang kota, jadi nggak akan ada istilah sinyal nggak ada gitu. Tapi yang kelas 9 sekarang masih ada siswa yang apa namanya, yang sinyalnya juga black spot. Kemudian ada yang HP juga nggak punya, sama seperti di sekolah teman-teman semua. Ada di sekolah kami juga seperti itu. Makanya kemarin saya 3 minggu ini mungkin teman-teman kaget kalau seandainya di kota kok luring gitu. Saya masih luring Bapak Ibu, saya masih keliling. Ini barusan datang tadi pas saya buka ini juga ngobrol ketika minta kode, saya masih di tempat orang tua siswa untuk kegiatan luring kelompok. Jadi praktek kerja kelompok yang saya lakukan untuk siswa, karena kalau saya niru kegiatan WLB 3 dengan Zoom, saya kadang-kala suka sakit hati Pak Subhan. Jadi kita ngoceh, kadang-kadang kayaknya tidur gitu. Nggak ada yang respon satupun. Makanya Zoom kadang-kala saya sudah suka rada-rada gimana ya, rada-rada nyelekit itu. Suka rada-rada gimana. Makanya saya lebih, kalau praktek saya door to door dengan memberanikan diri, dengan protokol kesehatan. Sekaligus saya 3 praktek ke mereka, nggak tanggung-tanggung, dari jam 9 sampai jam 1. Jadi ngajar satu atau 2 kelompok itu 4 jam dengan 4 materi praktek, itu listrik, rangkaian listrik, kemudian magnet, sama bioteknologi. Tadi yang disampaikan sama Ibu siapa tadi ya, Ibu Rika. Iya. Nah, itu saya itu langsung di tempat itu kutuk itu, cuma nanti tagihan produknya sama dengan ibu yang tadi, yaitu berupa video proses pembuatan sama hasil produknya. Kemudian kalau untuk magnet, kebetulan saya lagi seneng nyari alternatif listrik tanpa harus menggunakan listrik. Makanya yang pernah kita janjikan dulu Pak Tata, bahwa magnet itu mampu menahan, bukan mampu menciptakan, hanya mampu menahan. Sebenarnya lampu yang bisa dipakai hanya lampu emergensi. Tapi kalau lampu emergensi, kalau habis aliran di sana, maka habis sudah gitu. Dia harus dicas lagi ke listrik.
Tapi kalau dengan magnet, selama apapun dia dipakai di sana dengan lilitan magnet, ternyata betul tidak habis-habis listriknya, terus aja ada gitu. Si lampu terus nyala aja sampai beberapa jam. Malah ya bukan berapa jam, malah seterusnya silahkan sampai rusak si lampunya. Itu yang pengalaman baru buat anak mereka ya. Seperti kata Pak Jumali, Bapak pengawas kita, anak itu ketika dirumahkan, mereka ketika harus ketemu senang banget gitu. Makanya buat teman-teman, kalau bisa ini sempatkanlah ketemu dengan anak kita, sempatkan ketemu dengan mereka. Mereka itu ada anak yang sampai mengeluarkan air mata karena hanya ingin belajar ketemu. Jadi belajarnya pingin depan gurunya gitu, ngomong segala macamnya. Itu saya alami sendiri. Ada anak yang sampai Pak pingin gini gitu. Betul kata Pak Jumali sama Bapak pengawas, bahwa ketika mereka sekolah terus, mereka jenuh di sekolah. Ketika mereka misalkan lagi sekolah, besok belajar di rumah, mereka senang banget. Kayak ini sama. Jadi yang belum ngalamin ketemu sama mereka, luangkan untuk kerja kelompok yang bisa membuat mereka. Jadi yang ketemunya di momen-momen ya, bukan pembelajaran biasa, kayak praktek gitu. Karena saya ngalamin sendiri, alhamdulillah ini sudah hampir beres. Minggu ini saya terakhir karena ada beberapa kelompok kemarin yang pending waktu sebenarnya. Mereka karena ada kendala di keluarga, kemudian cancel yang kemarin mereka sakit, nggak boleh ikut. Yang sakit sama saya nggak boleh. Jadi yang sakit walaupun flu nggak boleh ikut karena khawatirnya itu yang akan membawa. Jadi benar-benar anak-anak yang sehat. Tapi mereka alhamdulillah ini udah ketiga minggu lebih. Yang minggu pertama alhamdulillah aman-aman saja, asal jaga kesehatan. Itu juga yang saya sampaikan ke teman-teman, bahwa saya tidak terlalu pede dengan kebanyakan Zoom. Itu kenapa? Khawatirnya anak saya bukan dengerin saya tapi tidur gitu. Makanya sekali-kali kita berkeliling, hitung-hitung piknik aja, hitung-hitung piknik, jalan-jalan ke rumah-rumah. Asal siapkan perut Bapak Ibu, siapkan perut, karena mereka menyediakan banyak hal. Jadi, wah luar biasa orang tuanya. Jadi mereka menyediakan, nggak bakalan kelaparan lah. Itu mungkin pengalaman yang bisa ini. Dan di MGMP juga tadinya itu dulu mau disampaikan tentang magnet itu. Saya udah coba dan sekarang lagi coba untuk ke anak itu tentang kapal ponton. Itu juga karena targetnya apa ya? Pingin main-main sama mereka sambil apa ya? Sambil berbagi pengalaman bahwa fisika itu bukan pelajaran sulit sebenarnya gitu. Jadi pelajaran mengasihkan gitu. Kalau biologinya, saya itu jurusan biologi tapi lebih senang di fisika. Emang orang aneh saya itu. Saya itu orang aneh. Jadi jurusan biologi tapi lebih senang di fisika. Itu mungkin Bapak Ibu, dan terima kasih sama Pak Ketua. Pak Tata ini orang hebat, teman-teman dari Wilby 1 sampai 7. Pak Tata ini orang hebat, luar biasa. Pak Maryadi juga. Beliau ini membuat Wilby 2 itu tetap semangat gitu. Aneh, diajak itu pasti mau. Nggak ada istilah, ayo ketemuan. Gini alasan, nggak ada. Wilby 2 itu alhamdulillah dengan ketuanya dan pengurus lainnya, langsung ketika ayo ada pertemuan nih, siap pasti. Itu yang saya senang dengan beliau-beliau. Mereka beliau-beliau ini orang-orang hebat. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Ketua. Ini ranahnya Pak Ketua, sebenarnya bukan ranah saya. Saya hanya karena kebetulan ditunjuk aja. Dan terima kasih Pak Subhan. Kemarin kita ngobrol, Pak Subhan itu orang hebat. Pak Tata, saya salut sama Pak Subhan. Dan Pak Hajairin, ini guru dan pembisnis yang luar biasa. Dan Bu Weti juga, waduh, orang-orang hebat semua yang ada di tempat ini, di grup ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Subhan sebenarnya resen ya, cuman masih ada satu Wilby Pak Subhan ya.
Ini WB1 ya belum. Ah, di sini aja Mas Suhan sebentar ya. Mohon maaf sebentar saja. WB1 monggo Pak Arif atau Pak Taki atau ini ada Bu Weti. Terserah yang mana saja ini. Mungkin Pak Arif dulu atau gimana? Monggo ini. Iya, siap. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Tata dan kawan-kawan semua. Alhamdulillah untuk di WLB 1 sama sebetulnya masih banyak yang harus dilakukan. Khususnya dalam kegiatan pembelajaran PJJ ini. Walaupun kemarin kita dari pengurus sudah mencoba melakukan 2 kegiatan, yaitu yang pertama itu kemarin itu di tanggal 18 Februari itu kita pertemuan pertama di pengurusan baru. Alhamdulillah melalui Zoom meeting itu ya alhamdulillah itu kemarin dengan dibantu oleh Pak Tata Tahkimullah juga yang jadi operator khususnya untuk tersambungnya kegiatan tersebut. Kemudian tanggal 25-nya kemarin minggu kedua itu kita juga melakukan kegiatan dengan para anggota di WLB 1 khususnya untuk kemarin itu materinya kita itu coba bagaimana membuat Google Form, khususnya karena kemungkinan ini sangat penting sekali bagi kita khususnya dalam kegiatan untuk membuat soal, baik soal ulangan harian, apalagi kita akan menghadapi misalnya PTS ataupun nanti untuk ujian sekolah. Nah, kemarin alhamdulillah di pertemuan kedua itu kita coba share atau mengingat kembali yang kemarin pernah tahu ataupun ada yang lupa. Alhamdulillah teringatkan kembali dengan kegiatan kemarin untuk membuat Google Form tersebut. Nah, rencananya kita juga kebetulan diagendakan di WLB 1 itu pertemuannya setiap hari Kamis, yang mudah-mudahan lancar. Untuk pertemuan selanjutnya kita coba juga sama itu untuk persiapan pembuatan soal ujian sekolah. Karena kami juga kemarin membahas untuk teknisnya, karena berhubungan dengan Google Form juga kemungkinan ada beberapa yang harus direvisi ataupun diperbaiki. Mungkin di pertemuan selanjutnya di minggu ketiga itu insya Allah hari Kamis. Mungkin untuk sementara di WLB 1 agenda-agendanya mungkin seperti itu, atau mungkin silahkan Pak Tata, Bu Septi ataupun Bu Weti untuk menambahkan yang berkaitan dengan kegiatan kita di WLB 1. Silahkan. Masih ada dari WLB 1. Sekedar mengingatkan waktu kita tinggal 2 menit ya kalau tidak salah. Ya mungkin itu saja ya. Ya mungkin itu saja. Yang lainnya mungkin bisa kita menyusul untuk berdiskusikannya. Itu saja dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Subhan, ini mendesak atau gimana? Kita tinggal punya waktu 2 menit. Oke, lanjut aja Pak Tata. Lanjut, ini mah. Udah, lanjut aja. Terima kasih. Ya. Mungkin kalau masih ada hal yang mau dibicarakan antar sama teman pengurus atau mungkin ada yang hal penting bisa kita sampaikan di grup nanti untuk bahan materi pertemuan depan ya, pertemuan ke depan. Jadi kita simpulkan saja sebelum waktu kita selesai ya. Yang pertama arahan dari Pak Ju bahwa kegiatan IPA itu bukan kegiatan yang mati ya, jangan sampai jadi sastra IPA gitu ya. Tadi sudah disebutkan berkali-kali juga oleh Pak Subhan. Maka teman-teman silahkan menampilkan kreativitasnya ya. Mau itu di grup boleh, mau di grup sebelah di penggerak boleh ya. Mau di YouTube, mau di medsos, di gimana pun, yang penting mendukung kegiatan pembelajaran, silahkan kreativitas teman-teman itu ditunjukkan. Kayak Pak tadi ya, Pak Mahfudin itu saya malah tertarik itu ya, yang menghemat daya menggunakan magnet tadi, mungkin nanti bisa di-share, paling tidak di WLB kami ya. Tapi kalau ada teman-teman yang lain tertarik, silahkan. Dan pengalaman dari grupnya Pak Mono tadi, Pak Mono sudah Pak Subhan dan Pak Mono ya tadi sudah memberikan satu tips yang menarik, yaitu silahkan mendorong teman-teman yang muda, itu luar biasa ya. Saya juga diskusi lewat chat dengan Bu Weti bahwa memang sekarang ini giliran katanya, giliran yang muda-muda gitu ya. Nah itu luar biasa juga. Ini juga banyak wajah-wajah baru
mungkin nanti akan memberikan warna yang lain. Dan kurang dan lebihnya mungkin Pak Zai ya, kita nanti usahakan ada pertemuan kembali Pak Zai ya, dan kemudian diagendakan juga sebisa mungkin dijadwalkan. Silakan Pak Zai tambahkan dulu sebelum kita akhiri bersama-sama. Ya. Terima kasih Pak Tata. Mungkin nanti kita jadwalkan untuk tiap bulan apa 2 mingguan Pak Tata? Sebulan aja Pak, biar tidak terlalu ini, kasihan ke teman yang lain. Takut di Wilby-nya aja. Oke, mungkin kita jadwalkan sharing dan informasi kita dari seluruh MGMP semua Wilby, IPA ya, IPA. Kemudian bagaimana saya mengusulkan untuk grup ini kita ganti menjadi grup MGMP IPA Kabupaten saja. Kalau rekan-rekan setuju. Kalau saya oke aja Pak. Ya. Setuju Pak. Oke ya. Mungkin itu dari saya Pak Subhan, Pak Tata. Oke. Silakan. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi link absen ya. Setidaknya formalitas kita bahwa kita itu sudah pernah ketemu gitu ya. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan teman-teman untuk live dan kalau ada korban lain. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak Ibu semuanya. Sama-sama, terima kasih juga.